Bab 180, Ariartel, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika Ciel bertanya tentang cincin itu, Yujin membuka matanya lebar-lebar, bertanya-tanya apa maksudnya tentang sebuah cincin. Tunggu, sebuah cincin. Yujin menyadari. Yujin mengangkat tangan kirinya dan menatap cincin agarot di jari manisnya. Meskipun dia memakai cincin, dia tidak benar-benar merasakannya, dan itu tidak menghalangi Yujin untuk mengepalkan, melepaskan, atau menggerakkan tangannya. Melihat bola bali antara Ring dan Ciel, Yujin menjelaskan. Ini adalah hadiah. Dari siapa? Ciel bertanya dengan cepat. Itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab karena cincin itu dari Ariartel, sang naga. Dia tidak bersumpah menggunakan drakonik untuk tidak membicarakan apapun tentangnya kepada orang lain, tetapi Yujin tidak berniat untuk berbicara tentang Ariartel kecuali dia benar-benar perlu. Aku tidak bisa memberitahumu, jawab Yujin dengan senyum canggung. Menyesal memberitahu Ciel bahwa cincin itu adalah hadiah, Yujin melihat mata Ciel kehilangan fokus. Bukan hanya matanya karena Ciel dengan erat mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya yang sebelumnya menganga. Kamu tidak bisa memberitahu aku mengapa. Ciel tidak berencana untuk marah tentang masalah ini. Rencananya adalah menangani situasi secara rasional dan tenang, tetapi pikiran dan emosi seseorang sering bertentangan dengan rasionalitas orang tersebut. Selain itu, seseorang sering gagal menganalisis emosinya secara objektif. Misalnya, orang tersebut jelas terlihat marah, tetapi mereka menolak untuk mengakui bahwa mereka sedang marah. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat penilaian seperti itu, tetapi mereka berpura-pura melakukannya meskipun mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya, atau mereka tidak mau mengakui emosi mereka karena malu. Itu juga berlaku untuk Ciel karena menurutnya dia tidak marah dan tidak punya alasan untuk marah. Cincin, terus. Meskipun dia percaya itu bukan apa-apa, pikiran itu tidak secara alami muncul di benaknya karena itu hanya pembenaran diri yang putus asa. Ciel Leonhard adalah manusia berusia 20 tahun yang menggoda dan membuat orang lain marah daripada dirinya sendiri yang diejek dan marah. Oleh karena itu dia tidak mau mengakui kekesalan yang rumit namun sederhana yang dia rasakan saat ini. Sementara itu, dia mengayunkan tinjunya dan mengunyah bibirnya, dengan terang-terangan mengungkapkan kekesalannya pada Yujin. Petik 2. Apa kamu baik-baik saja? Yujin dengan hati-hati bertanya, merasakan getaran di punggungnya. Mengambil langkah mundur, Yujin menurunkan tangan kirinya, tetapi saat itu, Ciel menyambar pergelangan tangan Yujin. Ciel mengangkat salah satu alisnya, memelototi cincin emas yang tampak biasa itu. Cincin itu tidak benar-benar memiliki permata yang mahal, tidak, apakah itu benar-benar terbuat dari emas? Mungkin cincin itu berlapis emas atau terbuat dari mineral lain. Ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu, warna cincin di jari manis Yujin tampak pudar. Kelihatannya tidak mahal, komentar Ciel. Saya tidak yakin dengan harganya. Yujin melihat cincinnya. Tidak baik jika anggota keluarga utama Leonhard mengenakan pakaian yang murah. Ciel terdiam setelah melihat kalung tua di leher Yujin melalui celah di bajunya. Jika ingatannya benar, Yujin sudah memakai kalung itu selama 7 tahun. Meskipun Gilet tahu bahwa kalung itu berasal dari rumah harta karun Leonhard, Ciel dan Cian tidak mengetahuinya karena alasan yang sederhana. 7 tahun yang lalu, Yujin mengeluarkan 2 benda, kalung dan winit, dari rumah harta Leonhard, dan Gilet tidak ingin anak-anaknya cemburu dan mengabaikan Yujin. Oleh karena itu Ciel dan Cian sebelumnya mengajukan teori, karena Yujin tidak pernah melepas kalung itu, bahkan ketika dia sedang tidur, mungkin kalung itu dari almarhum ibu Yujin. Saya sangat bodoh. Ciel berteriak dalam hati. Kalung itu sangat tua sehingga tidak bisa disebut mewah bahkan sebagai basa-basi, tapi kalung itu mungkin dari ibu almarhum Yujin, menjadikannya harta paling berharga bagi Yujin. Ciel benar-benar lupa tentang kalung itu dan berkomentar tentang bagaimana Yujin mengenakan aksesori murahan. Tidak tahu harus berbuat apa, Ciel berjingkat-jingkat di sekitar Yujin. Sebenarnya, itu dari almarhum orang tua Hamel, tapi sekarang tidak berarti banyak. Yujin memakainya karena kalung itu berasal dari kehidupan masa lalunya. Petik 2. Cian berbicara saat dia melangkah. Karena Ciel dalam masalah, dia pikir dia harus membantu adiknya. Namun, bagaimana dia harus membantunya? Dia membuat Yujin dan Ciel menatapnya dengan angkat bicara. Cian melihat bagaimana mata Ciel kehilangan fokus. Adik perempuannya yang lahir beberapa detik lebih lambat darinya selalu terlihat nakal, tetapi dia merasa tersesat. Kamu hemat, kata Cian sambil terkekeh. Meskipun dia telah menggabungkan beberapa kata, dia merasa pasti ada kata-kata yang lebih baik untuk dipilih. Melihat bola bali antara Ciel dan Yujin, Cian melanjutkan, cincin itu. Pasti memiliki ciri khusus, yang tidak diketahui orang biasa karena kamu memakainya. Mata Ciel mulai fokus lagi sedikit demi sedikit, dan dia dengan canggung mendengus dengan nada tinggi. Namun, Ciel yakin bahwa dia dengan sempurna mengendalikan emosinya dan berhasil menyembunyikan bagaimana dia terguncang. Petik 2. Jadi kamu tidak bisa memberitahu kami siapa yang memberimu cincin itu? Ciel diam-diam bertanya. Bukankah seharusnya kamu menghormati privasi orang lain? Jawab Yujin. Setelah mendengar jawaban terburuk, Ciel mengangkat alisnya, membuat Cian berkeringat dingin.
Derza tidak pernah ingin terlibat dalam percakapan, jadi dia menjaga pantatnya tetap dekat dengan pelana saat dia mempertahankan posisinya yang tidak stabil di atas punggung Wyvern. Meski merasa frustrasi dengan percakapan tersebut, Mer memakan keripik renyah di dalam jubah Yujin. Cincin. Qian buru-buru menyela. Mengenakan cincin di jari manis kiri memiliki arti khusus, kan? Itu sebabnya cerita tentang cincin Anda adalah urusan pribadi Anda, dan Anda tidak bisa memberitahu kami, apakah saya benar. Apa? Mengapa semua orang begitu tertarik dengan cincin saya? Yujin mengangkat salah satu alisnya. Tentu saja, aku penasaran karena kamu adalah kakakku. Baru seminggu yang lalu, kamu tidak memakai cincin apapun, jadi bukankah wajar jika kami penasaran jika kamu tiba-tiba memakai cincin di jari manismu? Tentu saja, berbagi cincin dengan orang lain sepenuhnya adalah hakmu, Qian berbicara dengan dramatis. Tidak, kamu salah paham. Ini bukan cincin, satu, yang cocok. Yujin tertawa kecil, melambaikan tangannya. Ini adalah artefak ajaib, bukan aksesori fashion. Alasan aku tidak bisa memberitahumu tentang siapa yang memberiku. Sihir. Qian tiba-tiba berteriak dan mendekati Ciel, merangkul bahunya. Itu dia, Anda tidak punya pilihan lain jika itu adalah artefak sihir. Sihir adalah benar-benar studi yang misterius dan rahasia, bukan? Apa? Yujin bertanya balik dengan tak percaya. Orang tidak boleh terburu-buru berbicara tentang sihir, jadi kamu tidak punya pilihan. Mempertimbangkan kepribadianmu, kamu pasti punya alasan bagus untuk tidak membicarakannya, Qian menyimpulkan dengan bangga, menyeringai canggung. Kamu benar, Tuan Qian. Mer menjulurkan kepalanya keluar dari jubah. Kemudian, menyeka remah-remah keripik dari mulutnya, Mer melanjutkan, cincin itu memiliki sumpah magis. Karena Anda bukan penyihir, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi jari manis kiri melambangkan kontrak, janji, dan koneksi. Dan ritual semacam itu sangat penting dalam sihir. Apakah begitu? Wajah Ciel semakin mengendur. Iya itu benar, dan seperti yang disebutkan Sir Qian, sihir harus dirahasiakan. Itu sebabnya Sir Yujin tidak bisa memberitahumu, ya. Mer mendukung Qian. Meskipun Mer ingin percakapan berlanjut, tampaknya hal-hal akan meningkat menjadi bencana jika dia membiarkan percakapan berlanjut seperti saat ini, dan bukan itu yang diinginkan Mer. Sejujurnya, melihat reaksi menyegarkan Ciel dari dalam jubah Yujin cukup menyenangkan. Yah, setiap usahanya akan sia-sia begitu Lady Sienna kembali, pikir Mer, sudah merasakan rasa superioritas seperti seorang pemenang. Apakah itu begitu? Ciel menyeringai, menggoyangkan tangan Yujin ke atas dan ke bawah yang selama ini dia pegang. Aku tidak percaya aku begitu marah, pikir Ciel tak percaya. Setelah menenangkan diri dengan sangat cepat, Ciel berbicara dengan ramah, tidak ada pilihan jika melibatkan sihir. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Dia tahu dia marah tentang masalah bodoh hanya karena itu melibatkan Yujin. Kakak laki-lakinya yang cabul telah memanjakan dirinya dengan buku-buku porno yang dia sembunyikan di kamarnya sejak dia masih kecil, tetapi Yujin tidak pernah melakukannya sekalipun, tidak sepengetahuan Ciel. Yujin tabah dan mengabdikan dirinya untuk melatih dan meningkatkan dirinya sedemikian rupa sehingga Ciel tidak percaya Qian dan Yujin seumuran. Apakah dia bertemu dengan penyihir pengembara yang menyembunyikan identitas mereka atau semacamnya? Ciel bertanya-tanya. Dragonix memiliki Alcester Dragonix, ksatria terbaik di Kekaisaran, sebagai patriark mereka. Meskipun Dragonix kurang dalam beberapa aspek dibandingkan dengan Leonhardt, ada kemungkinan Dragonix memiliki penyihir terpencil dengan identitas tersembunyi sebagai anggota klan mereka. Saya melakukannya, seru Desra dari belakang. Wyvern yang menolak untuk bergerak sesuai dengan keinginan Desra sekarang mengikuti jejaknya dan mengepakkan sayapnya. Nyonya Ciel, lihat, Wyvernku melebarkan sayapnya. Dera dengan bangga memanggil Ciel. Diam, Desra. Ciel melepaskan tangan Yujin dan memelototi Desra karena berbicara dengannya ketika dia sedang melakukan percakapan yang baik. 1 minggu lagi telah berlalu. Setelah Yujin bangun dari tempat tidurnya, dia berkedip tak percaya karena Akasha mengambang di tengah kamarnya. Ariartel telah mengatakan bahwa dia akan mengirim Akasha ke Yujin. Dan dia benar-benar mengirimkannya kepadanya. Dari pedesaan Bolanya, Akasha telah terbang ke kamar Yujin di kawasan utama Leonhardt. Yah, apakah dia tidak khawatir tentang seseorang yang menyambarnya atau burung yang mengotorinya? Yujin mengerutkan kening. Tentu saja, Ariartel telah memberikan segala macam perlindungan pada Akasha untuk kemungkinan kecelakaan, dari mantra tak terlihat hingga penghalang sihir untuk melindungi staf dari badai hujan dan debu. Tetap saja, Yujin menggerutu saat dia menjangkau Akasha. Akasha terlihat sama. Namun, ketika dia meraih tongkat itu, pandangan Yujin berkedip sekali. Dia meningkatkan sistem sirkulasi mana Akasha, analisis Yujin. 300 tahun yang lalu adalah waktu yang lama kembali. Meskipun Akasha dibuat oleh seekor naga, ia memiliki sisi kuno dari sudut pandang seorang penyihir dari generasi sekarang. Ariartel, sebagai generasi naga yang lebih baru, telah mengetahuinya dan memperbarui sistem sirkulasi ke standar saat ini. Yah, tidak ada sistem standar formula sihir lingkaran saat Akasha dibuat. Yujin mengangguk. Ini selalu mengakibatkan sedikit keterlambatan dan sedikit mana Yujin terbuang percuma saat menggunakan formula sihir lingkaran dengan Akasha. Jadi naga itu mempelajari formula sihir lingkaran Lady Sienna, kan? Mer bertanya,
menjulurkan kepalanya dari dalam jubah yang telah disingkirkan Eugene. Selama mereka tinggal di Dragonic Estate, Ariartel telah mencurahkan ketakutan naga yang intens, dan Mer berada di dekatnya. Meskipun sudah seminggu sejak mereka kembali dari perkebunan Dragonic, Mer merangkak ke dalam jubah setiap malam, tidak bisa melupakan rasa takut yang dia rasakan saat itu. Dia meningkatkan sistem sirkulasi sesuai dengan formula sihir lingkaran, jadi ya, dia mungkin melakukannya, Eugene setuju. Itu berarti formula sihir lingkaran Lady Sienna sangat luar biasa bahkan naga pun mengakuinya, kan? Mer memekik kegirangan. Kenapa kamu tiba-tiba mengungkitnya? Selain naga, sebagian besar penyihir sudah mempelajari formula sihir lingkaran. Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung. Pelajaran manusia tentang formula sihir lingkaran sama sekali berbeda dengan naga yang mempelajarinya. Seekor naga, tidak, ras sihir mengakui kemampuan Lady Sienna. Itu Lady Sienna-ku. Mer merangkak keluar dari jubahnya, membuat keributan. Kemudian dia dengan cepat naik ke tempat tidur Eugene. Terlepas dari penampilannya yang bersemangat, memikirkan seekor naga saja membuatnya ingat betapa takutnya dia ketika dia menghadapi ketakutan naga Ariartel dalam jarak dekat. Konten iklan. Merasakan Mer sedikit gemetar, Eugene menyelimuti tubuhnya tanpa berkata apa-apa. Eugene berkonsentrasi untuk terhubung dengan Akasha. Dia bisa mengerti apa yang telah berubah dan ditambahkan segera. Mundur yang saya alami saat menggunakan sihir tingkat tinggi telah berkurang. Pembentukan formula menjadi lebih rapi dan cepat. Eugene mengalami perubahan satu per satu. Dia saat ini adalah penyihir lingkaran kelima yang bisa menggunakan sihir lingkaran ketujuh dengan bantuan Mer dan Akasha, tetapi dalam semua keadilan, berisiko baginya untuk menggunakan mantra tingkat tinggi selama pertempuran. Melalui sistem sirkulasi yang ditingkatkan, mantra tingkat tinggi menjadi tidak terlalu memberatkan, dan Eugene dapat menggunakan mana dengan lebih efisien saat menggunakan Akasha. Eugene tidak berharap Ariartel cukup murah hati untuk benar-benar meningkatkan staf, jadi dia menyeringai ketika melihat Dragon Heart di atas Akasha. Dia bisa melihat mantra drakonik yang diukir oleh Ariartel. Itu tidak termasuk formula khusus, sebaliknya, metode untuk menggunakan mantra drakonik terukir ditransmisikan langsung ke kepala Eugene melalui Akasha. Setelah memahami metodenya, Eugene berdiri. Setelah melihat sekeliling, Eugene mengingat kalungnya, jadi dia melepasnya dan membuatnya beresonansi dengan Akasha. Wosh! Saat cahaya di dalam Dragon Heart berkedip, Eugene bisa melihat bayangan seseorang di kepalanya. Itu aku, Eugene menyadari. Itu adalah gambaran samar tentang dia dari kehidupan masa lalunya, tetapi gambaran itu segera tumpang tindih dengan dirinya saat ini. Apakah Akasha menunjukkan ingatan yang terukir di jiwanya? Di mana ini? Ketika Eugene memasukkan lebih banyak mana, dia bisa melihat perkebunan Leonhardt. Koordinatnya adalah, aku tidak bisa membaca koordinatnya, dan sepertinya Akasha tidak bisa menunjukkan lokasi persis targetnya. Ya, Ariartel memberitahu saya bahwa lokasi dan koordinat tidak berguna jika saya melampaui ruang angkasa dan mencapai suatu dimensi. Saya perlu menemukan koneksi yang konkret. Eugene berpikir sambil menutup matanya dan memahami konsep dalam mantra drakonik. Dia sekarang harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Raizakia dan membuatnya beresonansi dengan Akasha. Jika objek itu tidak diragukan lagi terhubung ke Raizakia, Eugene dapat membuka paksa pintu dimensional dan mencapai celah tempat Raizakia berkeliaran. Petik 1. Koordinat spasial tidak tetap, jadi selalu berubah sedikit demi sedikit, membutuhkan perhitungan yang rumit, pikir Eugene. Setelah menyerah menghitung koordinat, Eugene memperluas radius pencariannya ke tingkat dimensional. Melihat tempat di mana target berasal dari jauh sudah cukup, jadi Eugene menyeringai ketika dia mengulurkan tangannya ke jubah kegelapan, berencana untuk melakukan beberapa tes. Senjata pertama yang ditarik Eugene adalah Winit. Saat dia menempatkan Akasha di depan Winit, pedang itu bergetar seketika, membuat Tempest langsung bereaksi. Itu mantra yang tidak menyenangkan, Tempest menggerutu. Bekerja sama, Eugene berbicara dengan singkat. Hamel, aku tidak bisa menolak jika kamu bertanya, tapi ingatlah ini. Untuk waktu yang lama, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menemukan dunia roh dan berusaha masuk, termasuk beberapa naga. Namun, tidak ada yang diizinkan memasuki dunia roh. Mengapa kamu tidak mengatakan aku akan mati jika aku pergi ke dunia roh hanya karena aku menemukannya? Gerutu Eugene, membuat Akasha beresonansi dengan Winit. Upaya saat ini membuat kepala Eugene sakit. Berbeda dengan upaya sebelumnya, dia tidak bisa melihat Tempest dan ruang miliknya. Jadi, kamu tidak bisa memaksa membuka pintu dunia roh. Saya kira mantranya hanya memungkinkan Anda untuk membuka pintu ke suatu tempat di dalam dimensi itu. Yah, tidak mungkin naga muda seperti itu bisa mengabaikan hukum ketat dunia roh dan membuka pintu ke dimensi lain. Suara Tempest sedikit cerah. Maka mantra itu tidak akan berguna jika Raizakia berada di dimensi lain, kata Eugene kesal. Hamel, bukankah kamu sudah tahu jawaban atas pertanyaanmu? Jika Raizakia berada di suatu tempat di dimensi lain, Sienna Merdain dan para elf tidak akan terpengaruh oleh kutukannya lagi. Tempest mengingatkan Eugene. Mengetahui Tempest benar, Eugene merasa sedikit kecewa saat dia meletakkan Winit dan mengeluarkan Moonlight Sword. Bukankah itu berbahaya? Tempest bertanya karena dia juga mengetahui kekuatan Moonlight Sword dengan sangat baik, pedang misterius yang telah ditemukan di reruntuhan bawah tanah Helmut.
Meskipun Tempest adalah Raja Roh Angin yang telah ada sejak zaman kuno, dia belum pernah mendengar mitos atau legenda tentang pedang cahaya bulan di benua itu. Hamel, kamu mungkin juga sadar, tapi benda itu adalah kehancuran dalam bentuk pedang. Anda mungkin mengalami pantulan tak terduga dari pedang. Pedang cahaya bulan memiliki hubungan terkuat dengan Vermont, Eugene berbicara, menghunuskan pedang cahaya bulan tanpa ragu sedikitpun. Wosh! Saat cahaya bulan yang pucat dan redup membentuk pedang Moonlight Sword, Mer meringkuk ke dalam selimut. Petir Pernoa, tombak naga, pedang suci. Semua senjata memiliki sejarahnya sendiri dan pemilik sebelumnya sebelum Vermont mulai menggunakannya, tetapi Moonlight Sword tidak memiliki riwayat penggunaan sebelum Vermont. Meskipun akulah yang memegang Moonlight Sword saat ini, Vermont menggunakannya lebih sering, lebih lama, dan lebih baik dariku, alasan Eugene. Itu benar, tapi saya tidak menaruh terlalu banyak harapan karena ini Vermont. Bajingan yang teliti itu bahkan mengadakan pemakaman untuk berpura-pura mati, jadi dia pasti telah menghapus semua jejak yang bisa mengarah padanya. Namun, selalu ada, bagaimana jika, bukan? Bahkan jika aku gagal menemukan Vermont, aku mungkin bisa menemukan pecahan pedang sinar bulan. Kata Eugene, membawa Akasha dekat dengan Moonlight Sword. Saat cahaya bulan Moonlight Sword mendorong sihir Akasha, Eugene langsung menengahi di antara keduanya. Ketika dia pertama kali menemukan pecahan pedang cahaya bulan 3 tahun yang lalu, dia telah melatih keterampilan kontrol mana menggunakan pecahan itu, dan setelah itu, dia mendapatkan gagang pedang di kuburan gurun. Sulit untuk mengontrol pecahan pedang cahaya bulan, tapi dia bisa menggunakan gagang pedang. Proses membuatnya mungkin sangat sulit. Sambil memegang pedang sinar bulan, dia menggunakan sihir dan melepaskan kekuatan pedangnya untuk menjinakkan pedang sinar bulan. Wong! Melalui mediasi Eugene, mantra drakonik dari Akasha dilemparkan ke Moonlight Sword. Ini adalah, pikir Eugene. Sesuatu telah muncul di dalam kepalanya. Aku ini apa? Eugene sedikit menganga. Sesuatu muncul, menyebar, dan menodai pikirannya. Petik 1. Apa yang saya lihat? Sekarang gelap gulita. Apakah itu langit? Itu. Eugene menyipitkan mata. Namun, dia tidak tahu apa yang dia lihat sekarang. Itu sangat gelap. Tidak ada apa-apa, tidak, dia tidak bisa melihat apa-apa. Vermont berdetak. Dia pernah mendengar suara itu sebelumnya. Di mana dia mendengarnya? Berdetak. Suara rantai besi diseret di lantai bergema di kegelapan yang bergetar. 2 sinar lampu merah muncul di tengah. Jangan lihat, bisik seseorang pelan padanya. Raja Iblis Penahanan. Eugene menyadari siapa yang membisikinya. Kegelapan berubah menjadi warna merah, dan Eugene tahu apa itu cahaya merah. Titik. 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 Hamel, Tempest berteriak di dalam kepala Eugene. Tuan Eugene. Mer berteriak tepat di sebelah Eugene. Kedua suara itu membawa Eugene kembali ke dunia nyata, tetapi pandangannya masih merah. Persetan, umpat Eugene saat dia menyeka air mata darah yang mengalir di pipinya. 1. Pasangan Korea sering memakai cincin yang serasi meskipun mereka tidak bertunangan atau menikah.